Saya dan Pak Jamhuri malam ini sudah mengikuti debat kandidat dan karena itu kami mengucap terima kasih kepada KPU Kabupaten Tabang sudah memfasilitasi kegiatan ini, juga Bawaslu, kemudian panelis, moderator dan seluruh pihak yang hari ini sudah mensukseskan acara ini. Dan mudah-mudahan melalui debat kandidat hari ini di mana seluruh masyarakat Kabupaten Tabang sudah melihat bagaimana konsep pemikiran dari seluruh calon untuk membangun Ketapang ini yang lebih baik, yang lebih maju dan sejahtera. Jadi masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana kualitas masing-masing calon, kualitas pemikiran, konsepnya sebagai pemimpin mau dibawa kemana Ketapang ini. Kemudian terhadap persoalan-persoalan ada, apa yang akan dilakukannya dan mengatasi persoalan maupun kendala-kendala yang selama ini dialami oleh Ketapang. Mulai dari infrastruktur, mulai dari ekonomi, mulai dari sumber manusia dan seterusnya. Sehingga kita harapkan pada kesempatan tadi pun, walaupun waktu sangat terbatas, mudah-mudahan seluruh masyarakat Ketapang dapat menangkap, dapat mengetahui apa yang saya dan Pak Jamhuri inginkan, apa yang saya dan Pak Jamhuri tawarkan kepada masyarakat Ketapang sebagai energi baru, sebagai semangat yang baru untuk mewujudkan Ketapang yang lebih baik, Ketapang lebih maju, Ketapang lebih sejahtera melalui pemimpin baru. Setuju? Visi kami adalah bagaimana pembangunan berkeadilan untuk Ketapang maju dan berkembang. Nah, prioritas unggulan tadi saya sudah sampaikan adalah bagaimana kita menuntaskan ruas jalan kabupaten, ruas jalan strategis seperti Jalan Pelang, Kepulu, Batu Tajam. Kemudian juga bagaimana kita menuntaskan jalan Sungai Tanjung Pura, Ulang Medang, Tanah Merah, Sumber Priangan sampai ke Penjawaan. Kemudian jalan kabupaten juga adalah bagaimana ruas jalan Simpang 2 Prawas juga bisa tuntas. Sampai juga kita menuntaskan jalan-jalan lain seperti Sandai Seluruhan. Seperti juga ruas jalan lainnya yang juga walaupun jalan provinsi. Seperti bagaimana Tumbang Titi, Tanjung Marau, Airupas sampai kepada Manis Mata. Bagaimana kita juga menuntaskan jalan dari Ketapang, Pesaguan, Kendawangan. Bagaimana kita menuntaskan jalan dari Sungai Gantang, Teluk Batu, Simpang Jalan dan seterusnya. Ruas jalan ini walaupun jalan provinsi, tetapi kita harus melakukan upaya-upaya agar pemerintah provinsi juga melakukan langkah untuk segera menyelesaikannya. Termasuk kita melakukan lobby dengan pemerintah pusat, dan kita beruntung ada pasangan 02 ini kita punya Pak Boyman Faruk, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dan orang Ketapang. Begitu juga ada Pak Osman Sapaudang, tokoh nasional yang juga orang Ketapang. Dan saya yakin dengan dukungan kedua tokoh nasional ditambah juga anggota DPR RI Daud Jordan yang juga mendukung kita, saya yakin bahwa ke depan apa yang kita inginkan dalam menuntaskan infrastruktur ini dapat kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga memastikan bahwa seluruh wilayah Ketapang ini teraliri listrik. Kemudian bagaimana seluruh wilayah Ketapang ini sampai kepada desa dusun juga bisa mengakses internet. Artinya ada sinyal-sinyal terkomunikasi sehingga masyarakat kita sampai hari ini kita pastikan ke depan tidak lagi merasakan ketertinggalan. Tidak lagi merasa mengeluhkan adanya ketidakadilan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan komunikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun sumber daya manusia di Ketapang melalui pendidikan. Tadi saya sampaikan, bahwa pendidikan ini yang kita lakukan ke depan selain membenahi sarana prasarana sekolah, menyediakan rumah-rumah bagi guru dan kepala sekolah. Bagaimana juga kita memperhatikan kesejahteraan para guru, meningkatkan tunjangan kinerja bagi guru-guru kita, baik itu pegawai negeri, ASN maupun tenaga kontrak. Kemudian juga bagaimana kita tadi memberikan beasiswa bagi anak-anak kita yang ekonomi lemah. Bagaimana kita juga menyediakan pakaian gratis dan buku tulis gratis bagi anak didik baru pada tingkat SD dan SMP sesuai kewenangan kabupaten. Kemudian bagaimana juga kita berencana ke depan, kita ingin membangun fasilitas asrama bagi anak kita yang kuliah di Pontianak dan di Pulau Jawa, sehingga mereka tidak lagi kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Dan itu sangat membantu saya kira bagi seluruh masyarakat kita yang sampai hari ini juga kita tahu banyak sekali yang menuntut ilmu tidak hanya di Pontianak tapi juga di Pulau Jawa. Kemudian di bidang kesehatan kita juga ingin bahwa memastikan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Ketapang ini baik, tidak hanya di kota tetapi juga sampai kepada seluruh wilayah di kecamatan-kecamatan. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa ada beberapa kecamatan yang belum memiliki puskesmas yang layak. Oleh karena itu ke depan, kita punya komitmen agar seluruh puskesmas di wilayah Ketapang ini, di kecamatan ini memiliki puskesmas rawat inap
yang dilengkapi dengan sarana prasarana fasilitas medis sampai kepada tenaga medisnya dengan baik. Kemudian kita ingin menjamin bahwa tenaga kesehatan juga kita beri perhatian kesejahteraannya. Jadi banyak sekali yang kita inginkan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia di Ketapang ini. Sampailah kepada upaya kita untuk memastikan bahwa generasi muda kita ini sehat. Bagaimana mereka terhindar dari narkoba dan penyalahgunaan narkotika. Sehingga ke depan kita ingin membangun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ketapang. Baik, terima kasih. Jadi melanjutkan selainnya sudah dibicarakan Pak Calon Wakil Bupati tadi bersama instruktur dasar dan hak dasar masyarakat. Ya, kesehatan pendidikan dan persisian. Yang lain-lain itu yang tidak kalah penting juga kami berkomitmen untuk para petani yang sekarang ini lahan petaninya sudah makin tipis karena banyak area-area HGU yang masuk. Kami juga akan berdayakan mereka dengan membentuk cetak sawah di setiap daerah atau di setiap desa untuk memberdayakan para petani supaya lahan mereka tidak hilang. Kemudian itu adik-adik kita yang kemarin menyampaikan keluhan bahwa banyak kuliah dari luar Ketapang, yaitu di Pontianak khususnya. Kita akan datang, kita akan berikan subsidi khusus mengenai transport anak adik-adik kita ini untuk pulang dan pergi ke Pontianak baik masa libur maupun masa pendaftaran sekolah. Itu juga tidak luput dari perhatian kami. Selain kami meningkatkan di bidang pendidikan pertanian dan buruh yang menjadi titik sentral bagi kami dalam kelak memimpin daerah yang kami diperkenalkan dapat mandat dari lain. Itu. Kemudian juga masalah yang lain. Oh ya baik, terima kasih. Alexander Wilio calon Bupati nomor urut 2 mengajak masyarakat Ketapang memilih calon pemimpin yang punya konsep pembangunan yang berkeadilan. Alex mengatakan masyarakat bisa menilai sendiri mana calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Masyarakat telah menyaksikan penyampaian materi oleh masing-masing pasangan calon saat acara debat berlangsung. Alex berharap masyarakat Kabupaten Ketapang dapat menangkap dan memahami apa yang disampaikan dalam debat publik yang diselenggarakan oleh KPU di Ballroom Borneo Emerald Hotel pada Selasa malam tanggal 12 November tahun 2024. Alex mengatakan jika dirinya bersama Jamburi Amir terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang mendatang, akan segera melaksanakan program kerja utama, yakni pembangunan jalan poros kabupaten diantaranya jalur Pelang Kepuluk, Simpang 2 Prawas, Sungai Awan Tanjung Pura dan jalur lain yang saat ini mengalami rusak parah. Di kesempatan itu Alex mengajak warga Ketapang agar memilih pasangan nomor urut 2 sebagai pemimpin baru untuk Ketapang maju, dengan semangat dan energi baru. Tim investigasi dari Ketapang Kalimantan Barat mewartakan. Dukung terus channel kami untuk mendapatkan informasi dan berita yang aktual dan terpercaya, yang dikupas secara tajam. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebagai bentuk dukungan Anda. Terima kasih.